urapi Tuhan hamba-Mu. Ibu Rebecca yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan ya Tuhan boleh memberkati setiap kami maupun yang akan menontonnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu. Ya, kita akan nyambung lagi soal Tritunggal kemarin ya. Nah, kita sedang bicara soal Yesus. Coba slide atasnya sedikit, Rick, yang atasnya sebelumnya. Kita tentang bukti keilahian Yesus ya. Kalau kita melihat di sini, nanti dibaca sendiri bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, benar-benar Allah yang turun ke dunia. Nah, buktinya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, Rick, yang tadi slide-nya. Jadi penyembahan itu yang dinyatakan dan diterima oleh Yesus. Kita ingat bahwa kalau di PL atau di mana itu ya, pokoknya di PB juga, kalau ada malaikat, ada misalnya Daniel ya, Daniel menyembah malaikat, menyembah gitu, mau berusaha menyembah, tapi malaikatnya bilang, kamu jangan nyembah, aku juga ciptaan, kamu menyembahnya Tuhan saja. Nah, gitu ya. Tapi kalau Tuhan disembah ya kalau yang datang ke kita tuh malaikat, kita tidak boleh menyembah dia. Kalau dia menerima penyembahan itu berarti yang datang bukan malaikat tetapi Yesus. Oke ya, kita lihat ya di Matius dulu. Matius 14 ayat 33. Silakan. Matius 14 ayat 23 ya Bu ya. 33. 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dan Yesus tidak melarang. Ya kan? Kalau dia bukan Tuhan, dia akan melarang. Kalau dia manusia biasa, dia akan melarang. Jangan nyembah aku. Kayak kita nih, nanti kalau misalnya KKR atau apa ya, kita dipakai Tuhan. Nanti ada orang-orang disembuhkan misalnya. Atau kita ke usaha KKR, kita berdoa ke satu tempat, orang-orang disembuhkan. Terus mereka nyembah kita. Lah, terus kita terus, oh iya, itu buat kita ketawa aja. Oh, itu salah. Karena apa yang kita lakukan itu dengan kuasa Roh Kudus, bukan kita sendiri. Makanya Paulus juga waktu itu tuh waktu di Efesus kalau nggak salah. Dia dieluk-elukan, dia disembah-sembah sebagai dewa Hermes. Bukan Hermes, dewa apalah nggak tahu lah. Zeus kalau nggak salah gitu ya, yang turun ke dunia. Dia nggak mau menerima penyembahan itu. Karena dia memang bukan Tuhan. Segala satu yang dia lakukan itu kuasa Tuhan. Ingat-ingat kita sendiri juga seperti itu ya. Harus, kalau Tuhan Yesus, ya itu memang udah selayaknya. Makanya dia tidak mencegah orang-orang itu untuk tidak menyembah dia gitu. Coba Matius yang 28 ayat 9-nya. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, itu setelah kebangkitan ya. Dan Yesus nggak bilang, jangan, aku jangan disembah. Nggak gitu. Memang iya, mereka muridnya menyembah dia. Murid yang biasa berjalan dengan dia itu menyembah dia dan dia tidak melarang. Nah, sudah, pokoknya dia menyatakan diri bahwa dia memang Allah. Jadi patut menerima sembah sujud mereka. Coba Lukas 5 ayat 8. Lukas 5 ayat 8. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Itu waktu dia mencari murid pertama loh. Waktu itu. Dan dia menerima penyembahan Petrus. Menjadikan Petrus jadi muridnya. Penyembahan pertama, dia menerima penyembahan Petrus. Murid pertama yang bakal jadiin murid itu. Jadi dia tidak menolak. Dia tidak menolak penyembahan. Ya, coba di 1 Korintus 1 ayat 2. Itu tulisan Paulus. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus,
dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, jadi itu namanya penyembahan untuk Yesus ya. Semuanya dipusatkan kepada Yesus. Jadi itu penyembahan diterima, nyatakan dan diterima oleh Yesus. Kenapa Yesus nerima? Padahal di PL, di Keluaran 34 ayat 14, dan dari Yesus sendiri, Matius 4 ayat 10, coba nanti kita baca ya, itu menyatakan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Coba benar nggak? Keluaran 34 sama 14, dan coba Keluaran dulu, nanti di situ Matius ya, gantian ya. Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Tidak boleh sujud kepada Allah lain, siapapun juga. Itu kan Yesus kan kerjanya di daerah Israel kan. Orang Israel itu memegang kitab Taurat Musa seluruhnya kan. Dan itu dibilang tidak boleh menyembah Allah lain. Jadi siapa Yesus itu? Apakah Allah lain? Kok dia nerima sembahan itu? Bukan, dia memang Allah itu. Ya, coba Yesus sendiri ngomong apa? Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah ini ya, sekali lagi kalau di pencobaan Yesus itu perang ayat ya. Jangan lupa bahwa iblis itu baca Alkitab. Kalau kita malas baca Alkitab, kita kalah sama iblis. Kita harus belajar benar-benar taat, kita belajar baca Alkitab terus ya. Walaupun kita seringkali kepentok, kadang-kadang bosen misalnya baca bilangan ya, imamat kayak gitu. Kita baca, harus baca terus semuanya. Harus jadi kebiasaan karena kita itu perlu makanan rohani. Jangan lupa iblis juga baca Alkitab. Dia sih bukan untuk makan, baca Alkitab itu untuk menjatuhkan ya. Yesus aja dia uji pakai firman. Nah, makanya Yesus juga menangkis iblis dengan firman. Dibilang ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan saja. Hanya pada Dia engkau berbakti. Hanya Dia. Jadi Yesus sendiri bilang yang disembah itu hanya Tuhan, hanya Allah. Tuhan Allah, Tuhan Allah. Jadi kenapa dia menerima penyembahan dari Petrus, dari yang lainnya juga? Karena dia memang Tuhan, dia nggak salah soal itu ya. Jadi manusia biasa dan malaikat tidak bersedia disembah. Apa iya? Coba kita lihat ya di Kisah Rasul 10 ayat 25 sampai 26. Kisah para Rasul 10 25 sampai 26. Nah, lihat ya. Ini tentang Kornelius ya, saya bacain ya. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Ya, kita tidak boleh menerima penyembahan dari orang lain. Walaupun kita sudah berjasa sama dia, walaupun dia sudah disembuhkan penyakitnya melalui kita mungkin, atau diusir setannya melalui kita, kita tidak boleh menerima penyembahan dari manusia yang lain. Ya. Sekarang kita lihat di Wahyu. Kita baca Wahyu. Yuk silakan. Ada yang Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Nah, lihat ya. Ini siapa tuh yang lagi mau disembah sama si Yohanes tuh? Malaikat. Nah, malaikat tidak mau. Enggak, aku hanya hamba. Walaupun malaikatnya perkasa ya. Malaikat perkasa. Ini malaikat tuh besar-besar. Ya, enggak ada tuh malaikat bayi-bayi. Sekali lagi saya ngomong ya. Bayi-bayi jadi malaikat enggak ada itu.
bawa bayi telanjang, bawa panah. Nggak ada. Malaikat itu adalah pesuruh, maksudnya hamba-hamba Tuhan. Dia perkasa besar-besar. Ada malaikat kalau kita baca di Wahyu itu kakinya satu di darat, satu di laut. Nah, memang kita bisa ngomong gini, berarti pantai. Bisa juga ya. Saya nggak tahu apakah benar berarti pantai, apakah memang besar. Ya nggak tahu juga ya, karena Yohanes tidak menerangkan tingginya segala macam, nggak tahu. Ya. Nah, soal malaikat tuh besar-besar kalau kita, nah ini heboh belakangan ini ada yang namanya kitab Henokh ya. Kitab Henokh itu ditemukan bahwa malaikat tuh luar biasa hebatnya di sana. Nah, kalau kita dibaca di kitab Kejadian pasal yang 6, maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak manusia itu cantik. Maka turunlah anak-anak Tuhan itu untuk menikahi anak-anak manusia yang cantik itu, dan mereka menurunkan raksasa di bumi, raksasa di bumi, dan itu apa namanya mereka jadi orang-orang perkasa, tapi mereka jadi jahat. Nah itu loh ceritanya ya. Nah itu menurut kitab Henokh itu raksasa-raksasa yang dihasilkan oleh perkawinan dari, menurut dia malaikat itu ya, walaupun kita ada banyak versi itu katanya oh itu anaknya Kain kawin sama anaknya Set misalnya, atau apa yang lain. Tapi kata Henokh itu kan Henokh tinggal di situ kan waktu itu, tahu dia. Jadi itu malaikat-malaikat yang penjaga, yang disuruh jaga-jaga tapi malah turun dalam melihat manusia cantik-cantik. Jadi dia turun dan menghasilkan keturunan raksasa itu. Keturunannya itu tingginya ada yang ya pokoknya ada 1000 meter lebih. Bukan cuma 3 meter, 4 meter. 1000 meter berarti 1 kilo ya, tingginya itu loh. Karena itu waktu banjir Nuh, berapa tingginya air banjir Nuh? Coba siapa yang ingat? Banjir itu menutupi bumi itu berapa tingginya? Coba. Seberapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Makanya baca Alkitab ya. Dia 7 hasta lebih tinggi daripada gunung yang tertinggi. Dan ngapain Tuhan itu mau ke manusia sampai gunung yang tertinggi 7 hasta? 7 hasta itu 3,5 meter lebih tinggi dari gunung tertinggi. Misalnya sekarang Mount Everest. Ngapain kalau manusianya sekecil-kecil kita? Nggak usah lah dihukum segitu juga, udah habis semua lah. Nggak semuanya bisa naik gunung Mount Everest itu. Jadi kenapa mesti segitu? Mount Everest itu tingginya berapa? Tingginya berapa tuh? 8.000 sekiannya kalau nggak salah ya. Ya saya lupa juga itu. Ngapain tuh ya? Berapa sih tingginya tuh ya? Itu tinggi banget. Gunung tertinggi tambah 7 hasta, 3,5 meter. Maka kenapa? Karena raksasa-raksasa itu harus dihabiskan. Nah seperti itu. Nah kalau raksasa-raksasa itu manusia itu yang percampuran itu segitu gedenya lah, malaikatnya segede apa ya. Nah itu ada yang besar begitu ya malaikatnya, kita nggak tahu nih ukuran malaikat nih ya, ada yang kecil, yang besar. Kalau saya selalu lihat dulu itu ukurannya kira-kira 2 meter sih, besar-besar ya. Ya lebih tinggi dari manusia biasa yang biasa datang ke penjara saya waktu dulu itu ya. Tapi kita nggak tahu apakah ada yang besar-besar gitu. Waktu itu kalau dihukum semua manusia waktu itu zaman Nuh itu, nah menurut kitab Henokh maka malaikat-malaikat itu juga yang menghasilkan anak-anak itu dihukum. Ya dihukum sih. Dihukum. Kalau kita baca nanti kitab Petrus, kitab Yudas malah menyebutkan bahwa malaikat-malaikat itu dihukum. Luar biasa ya. Kita jadi penyidik Alkitab nih jangan sembarangan nih. Alkitab tuh membuka banyak cerita yang luar biasa. Nah, segede itu tapi tidak mau disembah. Tetap katanya jangan berbuat demikian. Aku juga hamba. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Nah, seperti itu ya. Coba ya nanti kalian boleh baca tuh Kejadian pasal 6 sambil bertanya-tanya ayat 1, 2, 3 gitu ya.
Jadi raksasa jangan dipikir cuma Goliat aja yang 3 meter sekian. Itu cuma 3 meter. Atau Raja Og dari Basan. Oh, Raja Og itu panjangnya aja 4 meter. Berarti itu tinggi sekali ya raksasa. Oh, itu kecil. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menyembah siapapun kecuali Allah Tuhan, Tuhan Allah. Nah, kenapa Yesus menerima? Berarti dia Allah. Yesus tahu nggak tahu? Tahu banget. Yesus orang Yahudi? Iya. Yesus di Israel? Iya. Dia keturunan orang Israel? Iya, kalau secara manusia. Maka dia memegang Taurat. Dia berkhotbah, pegangannya apa? Ya Taurat itu. Buku Musa itu. Ya kalau sekarang kita ngomongnya itu perjanjian lama, ya kan? Itu Yesus baca dan menerangkan. Tahu dia peraturan itu. Kenapa dia menerima sembahan orang-orang sekitarnya? Ya berarti dia Tuhan, dia berarti Allah. Dia tidak menyalahi firman Tuhan. Luar biasa ya. Sekarang terusnya Rik. Nah sekarang Roh Kudus ya. Roh Kudus itu setara dengan Bapa dan Yesus. Kita jangan mengecilkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Nah, persoalannya kita ini mengenal Bapa dari Yesus. Kalau berdoa, diajarnya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus kan ngomong Bapa, berarti ada Bapa. Kita kenal Yesus karena kita baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi nggak kenal Roh Kudus. Saya punya pengalaman soal ini. Saya juga nggak kenal Roh Kudus. Saya anak pendeta. Saya belajar dari papi saya pengajar luar biasa, pintar dia. Saya belum ada apa-apanya sama papi. Papi saya pendeta, gembala, mengajar, pinter lah papi saya itu. Nah, tapi saya ngerti firman Tuhan. Saya suka diajar sama beliau juga sendiri. Di kantor papi saya itu, saya senangnya ada di kantor papi saya. Di rumah tuh ada satu ruangan kantornya papi aja khusus, seruangan tuh 4x4 meter itu muter bukunya banyak banget. Ya ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada Belanda, ada Ibrani, ada Yunani, udah kalah lah pokoknya saya. Nah, tapi di antara buku-buku yang besar-besar yang luar biasa itu ada buku Alkitab anak-anak. Bukan kayak sekarang mah gambarannya Korea tuh bagus-bagus ya, berwarna. Itu buku hijau, saya nyebutnya buku hijau perjanjian lama dan perjanjian baru. Gambarnya cuma gambar tangan begitu bagus deh. Sekarang saya juga masih lihat sih, ada di toko buku Kristen ya. Tapi sudah nggak hijau, itu besar dia bukunya ya. Tulisannya juga besar-besar. Dan itu bercerita tentang Alkitab dengan bahasa anak-anak, dengan bahasa gampang. Ya, nggak pakai ayat-ayat sih, tapi cerita misalnya Yosua mengalahkan Yeriko. Wah, itu saya paling hobi tuh baca itu di situ. Nah, ya, saya senang bicara soal Tuhan. Saya senang ngomong-ngomong tentang Tuhan. Saya senang kalau papi saya ngajar menyelidiki Alkitab. Saya senang. Setelah saya besar, saya juga melayani bersama di Meruya, di Jakarta, Dr. Bijo, dan seterusnya. Saya senang melayani. Benar itu. Tapi saya tidak kenal Roh Kudus. Saya heran-heran ketika saya pindah ke Horgelis. Saya ketemu pendoa. Nah ini ya baru ya, itu tahun 98. Saya pindahnya 93. Di sini saya juga melayani. Saya senang-senang aja melayani ya. 5 tahun setelah saya di Horgelis, saya bertemu pendoa. Pendoa itu ada 3 di gereja itu. Ternyata pendoa yang aneh. Biasanya orang-orang berdoa itu biasa-biasa aja. Yang ini pendoa itu aneh. Ada 3. Ada laki 1, 2 perempuan. Edi, Ratna, dan Linda. Saya lihat cara mereka berdoa itu kan beda sih ya. Aneh kata saya tuh. Kok bisa ya? Kalau Edi itu berdoa tuh sampai gimana tuh ya. Saya pokoknya niatnya beda deh. Terus Ratna juga, itu mereka bertiga berdoa tapi cara doanya beda ya. Maksudnya mereka punya tipe sendiri. Dan saya lihat Linda itu kagum. Kalau dia ngomong, tangkap engkau di dalam nama Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Aku tangkap engkau.
Hai iblis yang anu-anu itu saya ngeliat di sananya tuh perasaan saya waktu itu kayaknya itu kayak misalnya roh jahatnya tuh kayak belalang ditangkap sama dia gitu ya. Kagum saya ngeliat mereka. Benar, saya kagum sekali. Nah, terus saya berpikir kok mereka bisa seperti itu ya. Sementara orang lain berdoanya biasa-biasa, mendayu-dayu. Ya, kok mereka berdoa dengan penuh puasa gitu. Rahasianya apa? Nah itu saya mulai mencari yang namanya puasa itu dari mana. Itu justru ketika saya di Hurlis. Setelah umur saya 40. Telat ya. Tapi saya bersyukur umur saya sekarang 60 tahun ini saya 64. Saya bersyukur saya bisa mengenal dia sudah 24 tahun Roh Kudus. Saya cari itu Roh Kudus. Saya benar-benar saya pengen tahu kenapa kok ada orang seperti itu. Hebat sekali, ya. Nah, saya semakin penasaran sama mereka ketika saya diundang khotbah di Tegal. Judulnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saya mati KO, nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti menyembah dengan roh dan kebenaran itu apa. Roh apa dan kebenaran itu apa, saya nggak tahu. Jadi saya cari bukunya, kayak apa sih, saya belajar dari bukunya Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus. Saya baca banyak buku, akhirnya saya juga ngobrol sama mereka bertiga, saya pengen tahu, saya menggali. Kok bisa ya ada menyembah dengan roh dan kebenaran, itu gimana maksudnya? Menyembah dengan roh dan kebenaran. Nah, disitulah saya kapoknya tuh ya kalau mau ngomong kok bisa ya kenal Bapa, kenal Yesus, tapi kok nggak kenal Roh Kudus. Nah saya kejar dia betul-betul sampai saya dapat Roh Kudus, saya mengenal dia dan itu hubungan saya yang manis dengan dia sampai sekarang luar biasa. Ya, jadi Roh Kudus itu juga Allah, jangan disepelekan, jangan kita nyebutnya Tuhan Yesus, Bapa aja, Yesus aja, Roh Kudus nggak disebut-sebut, dikesampingkan. Yang di dunia sekarang itu Roh Kudus. Yesus di mana? Itu duduk di kanan Bapa. Ya. Nah, saya baca kesaksian salah satu kesaksian di pendeta siapa ya, dia bikin KKR sih ya. KKR itu dia bikin kesembuhan dan ada seorang anak buahnya itu pengerjanya dia lihat ada sinar yang turun dari atas. Dan dia turunlah Yesus untuk menyembuhkan orang-orang di situ. Yang bikin pengerja itu terenyuh nangis terus tuh gara-garanya Yesus tuh noleh ke dia senyum. Emang itu senyumnya itu menawan loh. Ketawanya itu juga menawan Yesus tuh tawa ya. Itu bukan, jangan dipikir muram aja, Yesus tuh luar biasa ya. Nah, Yesus turun dari surga, dia menyembuhkan orang-orang. Nah, yang di sini siapa? Roh Kudus. Terus gimana? Roh Kudus di sini, Yesus di sana, Bapak di sana. Nanti dulu. Mereka Tritunggal, jangan lupa. Saya bilang mereka, tapi sebetulnya enggak begitu. Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Gini ya, kali ya, Tuhan itu esa. Esa. Tuhan itu esa. 3 tapi 1. 1 sampai 3. Terus sekali lagi, jangan dipikirkan dengan akal budi. Jangan lupa, bumi adalah tumpuan kaki Allah. Kalau bumi tumpuan kaki Allah, maka kita tuh nggak kelihatan. Pulau aja kelihatannya seperti titik, sedikit banget. Pulau Bali itu kalau jadi dingklik itu nggak kelihatan banget, apalagi ya Kalimantan kelihatan sedikit. Nah, pulaunya sedikit kelihatan, orangnya di mana? Nggak kelihatan. Semut pun tidak. Yang ada semut di dingklik itu tempat tumpuan kaki itu pulau kali. Kita nggak kelihatan. Nah, otak yang kecil ini kok mau mengerti otaknya Tuhan itu. Pikiran Tuhan kok mau mengerti, mau dimengertikan seperti manusia, nggak ngerti. Nggak bisa. Ya. Jadi kita terima dengan iman. Dia 1 tapi 3, 1 tapi 1. Dan kita iman kita mengatakan saat ini yang bekerja di bumi ini adalah Roh Kudus. Kenapa Yesus bilang, aku akan memberikan padamu penolong lain. Aku mau naik ke surga, aku akan menurunkan penolong. Penolong itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bisa hadir di mana-mana. Yesus waktu di bumi ini, itu manusia. Jadi dia, misalnya ya waktu itu sudah ada pesawat, dia mau ke Kalimantan, dia perlu naik pesawat dari Israel.
Emang sejalan dari Israel ya bisa, cuman ya lama banget ya. Lewat laut juga kan, nggak cuma jalan kaki, pasti naik kapal juga. Yesus waktu itu mau masuk Yerusalem, dia naik keledai misalnya. Terus dia mau nyebrang Danau Galilei, ya dia naik kapal karena dia manusia. Walaupun dia Tuhan juga, tapi sebagai manusia kemampuannya terbatas. Dia nggak bisa setiap kali mau pindah ke tempat itu menunjukkan kealahannya, ya nggak bisa. Lalu dia 100% manusia juga. Nah, seperti itu. Jadi Yesus itu terbatas secara manusia. Dia adanya di Israel, dia belum pernah keluar negeri. Belum pernah. Apalagi ke Indonesia, jauh. Ya. Belum pernah keluar negeri. Yang tangganya Israel aja apa tuh? Belum ada. Waktu bayi betul, dibawa lari ke Mesir. Keluar negeri. Seumur-umur keluar negeri itu ke Mesir dia ya. Gitu. Nah, tapi kalau Roh Kudus, Roh Tuhan, dia ada di mana-mana. Dia roh. Di Kalimantan ada, di sini ada, di Amerika ada, di Inggris ada. Mau di tempat yang SS itu di puncak-puncak sana, di Norwegia ada, di Finlandia ada, di tempat yang tidak ada matahari, yang matahari setahun cuma 3 bulan, ada juga dia Roh Kudus. Karena dia roh dan dia bisa di mana-mana. Nah, itu makanya Yesus bilang, aku akan memberikan nolong kepadamu. Namanya Roh Kudus. Dia siapa? Dia Allah. Dia Tuhan, dia roh Allah, dia roh Yesus. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dibilang pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1. Bumi masih kosong dan kacau balau, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas air. Roh Allah, dia berfirmanlah Tuhan, Yesus. Saat kala itu Esa, anak itu Esa. Ya, oke, terusnya, Rick. Roh Kudus. Nah, kenapa dibilang Roh Kudus adalah Allah? Karena dia memiliki sifat Allah. Ayo lihat ya, kekal ya, lihat Ibrani 9 ayat 14. Ayo. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu kok bunyinya aneh ya? Apa saya salah nyatet ya? Benar apa enggak ya? Nah, dulu Ibrani 9 ayat 14 ya. Benar. Oh iya, roh yang kekal ya, benar ya. Jadi disebut roh yang kekal ya. Roh yang kekal. Oke, saya baca dari ini deh, versi mudah dibaca. Pastilah dari Kristus bisa melakukan lebih banyak lagi daripada itu. Kristus mempersembahkan tubuhnya sendiri melalui roh yang selama-lamanya sebagai kurban yang sempurna bagi Allah. Nah, roh ya. Roh yang selama-lamanya. Nah, roh yang kekal. Darahnya dan seterusnya. Oke, itu disebut berarti Roh Kudus itu kekal. Rohnya siapa? Ya melalui rohnya dia, rohnya Yesus kekal ikutan ya. Coba ya, yang bikin Yesus bangkit segala macam ya karena memang dia kekal. Nah, ada kalau kita yang membangkitkan Yesus itu siapa sih? Yang membangkitkan Yesus menurut kalian siapa? Roh Kudus. Jadi ayat firman Tuhan ada, nanti dicari deh ya. Yang membangkitkan Yesus tuh ada yang nyebut di firman Tuhan tuh Roh Kudus. Ada yang nulis Bapak, Allah Bapak. Ada yang nulis Yesus sendiri ngomong, aku membangkitkan diriku sendiri. Jadi ada tiga-tiganya membangkitkan dia. Jadi siapa? Yaitu Allah sendiri. Makanya satu ada tiga adalah satu. Semuanya tiga-tiga. Nah, Roh Kudus itu ada dalam Yesus, ada dalam Bapa, nggak bisa dipisah-pisahkan lah. Pokoknya Allah itu Tritunggal itu tidak bisa dipisahkan, ya. Luar biasa ya. Coba sekarang kita ngelihat di 1 Korintus ya, 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat 10 ya. sampai 11.
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, itu jelas ya. Itu jelas. Kita, pikiran kita siapa yang tahu? Suami tahu nggak pikiran kita? Istri tahu nggak pikiran kita? Nggak mungkin tahu kan? Yang tahu pikiran kita itu cuma kita sendiri sama Tuhan. Setan juga nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Tuh. Yang tahu pikiran kita sendiri itu kita sendiri sama Tuhan. Kalau saat ini manusia. Nah, jadi sekarang saya baca dari versi mudah dibaca. Allah telah menunjukkan hal itu semua pada kita melalui Roh. Roh mengetahui segala hal. Roh bahkan mengerti rahasia terdalam dari Allah. Yaitu tidak seorang pun tahu pikiran orang lain kecuali rohnya yang tinggal di dalam dia. Betul ya? Kita setuju ya, betul ya? Demikian juga halnya dengan Allah, tidak ada yang tahu pikiran Allah. Hanya roh Allah yang tahu pikiran itu. Ya iya memang, hanya Allah. Siapa? Jadi roh itu tahu, dia maha tahu. Ya, dia maha tahu. Seperti itu ya. Maha kuasa, coba Lukas 1 ayat 35. Kira-kira benar nggak? Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Maha kuasa. Jadi Roh Kudus masuk ke rahim Maria, jadilah bayi. Maha kuasa dong. Yang biasanya jadi bayi itu sperma dan telur bertemu terus jadi bayi. Nah, ini cuma ada telur, Roh Kudus masuk. Jadilah bayi. Luar biasa ya, Maha kuasa ini. Itu nggak ada susahnya sih. Masuk ke rahim wanita jadi bayi. Yang dulu aja Adam itu dari tanah liat jadi manusia kok. Sering guyonan nggak? Si Adam itu punya udel nggak? Hawa itu punya udel nggak? Karena udel tahu ya, apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Pusar. Udel itu pusar ya. Kalau anaknya Erik nih nanti sama Agus ya pasti ada pusarnya. Anaknya sih Agape kan ada pusarnya juga, tuh ada udelnya kan. Kalau manusia. Sekarang Adam ada udelnya enggak tuh ya? Atau Hawa. Karena udel itu pusar itu apa sih? Itu adalah penghubung bayi dengan ibunya, dengan plasenta ya. Jadi bayi dengan plasenta ini ada pembuluh darah besar sehingga makanan dari ibu masuk ke anak. O2 dari ibu masuk anak, semua yang dari ibu masuk anak. Penghubung nih ya. Seperti itu ya. Jadi ada udelnya dia tuh. Nah, kalau Adam sama Hawa nggak ada udelnya. Mungkin, nggak tahu juga ya. Apakah dari sananya Tuhan ngasih udel juga? Kurang jelas. Nanti kita lihat deh di sana ya. Kira-kira Adam masuk surga nggak sih? Adam tuh masuk surga nggak? Nggak ada yang berani bilang. Ya, kira-kira Adam masuk surga nggak? Masuk Ya mungkin. masuk lah. Adam itu masuk surga lah. Jangan menghakimi. Adam itu penyesalannya luar biasa. Kamu bayangin ya. Dari Eden, Taman Firdaus yang begitu bagusnya, dia keluar, diusir Tuhan. Dia harus kerja, bayangin mau makan. Penyesalannya sampai seberapa itu? Luar biasa, dia sangat menyesal. Ketika Nuh lahir, Adam juga masih ada. Dia pasti cerita sama Nuh. Makanya Nuh jadi orang benar. Dia cerita penyesalannya luar biasa. Dan dia seorang yang selalu dulunya berjalan-jalan dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan setiap hari. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa dibuang begitu saja.
Dan dia pasti masuk surga lah si Adam itu ya, diselamatkan oleh Tuhan. Caranya gimana? Ya nggak tahu, tanya aja sama Tuhan nanti ya. Nggak usah tanya, kalau di surga kita nggak usah tanya, udah ngerti ya. Kalau sekarang kita perlu tanya-tanya terus. Nah, itu Maha Kuasa ya tadi ya. Maha Hadir, ayo lihat di Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ya, oke. Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku Ya. dapat lari dari hadapanmu? Jika Iya. aku mendaki ke atas langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Luar biasa. Ya. Kemana aku dapat menjauhi rohmu ya Tuhan. Luar biasa. Ini buat saya penghiburan sekali ya, Mazmur 139 itu saya hafalkan. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Luar biasa itu. Kemana aku dapat menjauhi rohmu ya Tuhan. Nggak bisa ada rohmu senantiasa. Dia Maha Hadir. Nah, itu ayat itu bukan cuma buat Agus, buat saya juga, buat Erik juga. Jadi roh itu memang ada di mana-mana. Maha Hadir. Kalau saya sekarang ada di Hercules, Agus, Erik, Agape di Kalimantan. Saya kalau mau ke sana naik pesawat. Roh dan naik apa-apa ya, dia memang ada di mana-mana. Dia kemana-mana, luar biasa. Dia ada di mana-mana dan mana-mana. Hebat, Maha Hadir. Siapa yang Maha Hadir? Ya Tuhan, setan aja nggak Maha Hadir, malaikat juga nggak Maha Hadir. Setan tuh nggak Maha Hadir, jangan dipikir kalau sudah setan tuh dia Maha Hadir. Enggak. Lucifer gimana sih itu yang pemimpin yang kemarin tuh Maha Hadir? Enggak. Makanya dia keliling dunia itu. Sekeliling-keliling dia kemana-mana dia. Karena dia memang tidak Maha Hadir. Malaikat juga tidak. Tapi Tuhan Maha Hadir. Nah itu Roh Kudus ya. Sekarang pengilhaman Alkitab sekarangnya di 2 Petrus 1 ayat 1. 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Oke. Ya. Jadi tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Pengilhaman Alkitab itu termasuk ada di 1 Timotius ya. Di Timotius juga dibilang bahwa semua tulisan di dalam firman Tuhan itu adalah ilham dari Roh Kudus. Jadi coba kita lihat Alkitab kita tuh dari Kejadian sampai Wahyu itu ternyata dia ada benang merahnya bersambung. Dari Kejadian ada Yesus ada, sampai Wahyu ada Yesus ada. Sebenarnya Alkitab itu dari depan dari Kejadian sampai Wahyu itu bicara soal Yesus, soal Tuhan. Gitu. Nggak ada yang lainnya ya, cuman itu bersambung. Sementara ingat penulisan Alkitab itu 1500 tahun. Karena Musa itu 1600 tahun. Musa menulis Taurat yang pertama 1500 tahun sebelum Yesus, dan Wahyu itu ditulis pada tahun 100 setelah Yesus, kira-kira ya, ini kira-kira ya, nggak pasnya. Jadi 1600 tahun ditulis oleh 40 penulis Alkitab yang berbeda, yang tidak mengenal satu sama yang lain. Ada sih yang beberapa yang kenal ya, itu misalnya kalimat Matius, Markus, itu ada ya, tapi maksudnya banyak di antara mereka yang tidak kenal. Misalnya Musa, kenal nggak dia sama Petrus? Enggak kan? Daniel, kenal nggak dia sama Yohanes? Enggak. Tapi kenapa nubuatannya sama Daniel? Kalau kita baca kitab Daniel, kita juga baca kitab Wahyu, wah, kita ketemu. Yeskiel, kenal apa enggak sama sama Yohanes? Enggak, tapi Yeskiel menulis hal yang sama tentang malaikat yang mukanya 4 wajah. Wahyu juga nulis begitu, Yohanes nulis seperti itu. Mereka enggak kenal enggak? Enggak kenal, jauh, umurnya jauh. Yang satu udah mati sejak kapan? Yang satu masih hidup di sini. Ya kan? Daud kenal enggak sama ini penulis kitab Injil? Enggak kenal. Tapi Daud bisa nulis
sahabatku yang terdekat padaku itu membunuh aku, maksudnya menjual aku. Itu ada itu seperti itu, hebat loh. Dia tahu. Jadi dia para penulis Injil itu ilhamnya dari mana? Kok tahu semua yang di depan segala macam. Kalau yang di belakang tahu mah ya nggak heran. Tapi yang di depan tuh kok tahu? Itu dari Roh Kudus. Nah biasa ya, dari Roh Kudus, keren itu, luar biasa ya. Nah Roh Kudus bikin mereka menulis sesuai dengan apa yang dia mau. Makanya penulis kitab itu dari ilham dari Tuhan. Itu sebetulnya bacaannya itu yang enggak gini. Segala tulisan di sana kan ada ya. Segala tulisan yang nah, dulu saya bacain dulu ya. Segala tulisan dulu ya. Ada yang hafal nggak di mana gitu? Nah, 2 Timotius 3:16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan seterusnya. Ini sebetulnya kurang pas. Bukan segala tulisan yang diilhamkan Allah, tapi segala tulisan yang di Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Ini segala tulisan yang di sini di Alkitab, ya kudunya ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang diilham, bukan yang segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti kan ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah nih yang di Alkitab, enggak. Segala tulisan yang ada di Alkitab ini yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk anu ya. Coba. Kalau di BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini tulisannya semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Nah, ini benar, lebih enak. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar yang benar dan seterusnya. Kalau di versi yang mudah dibaca, semua kitab suci diberikan oleh Allah berguna untuk mengajar dan seterusnya. Ya, jadi terjemahan memang kadang-kadang kurang pas, tapi kita harus tahu firman Tuhan itu seperti itu. Makanya saya suka membaca itu dari berbagai macam versi, termasuk dari bahasa Inggris juga, supaya ngerti ya, supaya walaupun ada beda-beda sedikit, saya ngerti maksudnya, lebih ngerti. Nah mungkin buat kalian lebih mudah, karena kalian sekarang punya HP, di HP itu tinggal mau versi apa, ngerti kan? Jadi bisa lihat ya. Jadi kalau mau persiapan khotbah segala jangan melulu di satu ini, di satu terjemahan, baca terjemahan yang lain supaya ngerti. Oke. Terus disebut Allah apa, lihat di Kisah Para Rasul, coba lihat di Kisah Para Rasul. Disebut Allah Roh Kudus itu. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merancangkan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, jadi Roh Kudus itu, tadi kan dibilang, kata Petrus, kenapa Ananias hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Oke, jelas ya. Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa Roh Kudus itu Allah ya. Jangan dikecilkan. Jangan dipikir Bapa itu paling besar, Yesus di bawahnya, Roh Kudus bawahnya. Enggak. Mereka sama, derajatnya sama. Oke, terusnya. Break. Nah, lihat ya, Roh Kudus itu berkepribadian. Nah, ini ya. Makanya otaknya tuh nggak usah terlalu harus mengerti, dianggap seperti manusia, jangan. Kita harus beriman, ya, beriman bahwa dia memang Allah, dia Tuhan. Sekarang ya, dia punya kepribadian, disebut dia oleh Yesus. Benar, Yesus selalu menyebut dia ya. Berarti Roh Kudus itu dia itu berarti kan ada kepribadiannya. Nah, saya menyebut Agus dia bisa ya. Yang saya ngomong sama orang lain saya menyebut Agus dia. Saya nyebut Erik dia. Itu berarti ada orangnya tuh. Ada orangnya tuh. Enggak bukan yang lain, pasti ada yang lain gitu ya. Terus
memiliki 3 unsur utama kepribadian, akal, perasaan, dan kehendak. Ya, nanti dibaca ya, nanti dibaca sendiri ya. Ini kalau baca satu-satu emang habis nih kita ceritanya ya. Jadi nanti dilihat aja ya, memiliki 3 unsur utama, akal, perasaan, dan kehendak. Seperti kita, di jiwa kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Akal, ya seperti itu ya. Nah, memang kalau kita baca Roh Kudus itu biasanya ya adanya di ini apa? Yang terang itu adanya di Perjanjian Baru. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, sebetulnya Kisah Para Rasul itu adalah kisah sepak terjang Roh Kudus. Gitu ya. Coba ingat-ingat di Kisah Para Rasul tuh rasulnya siapa aja yang disebut di situ? Kalau ngomong para rasul, siapa aja yang disebut di situ? Udah baca kitab rasul, para rasul sampai habis? Kira-kira siapa? Petrus, terus? Paulus. Udah, apa lagi? Ada Yohanes, cuman sedikit. Filipus. Terus? Stefanus, Filipus, Barnabas, siapa lagi? Silas itu rasul? Oh enggak sih, bukan. Barnabas juga bukan rasul ya? Iya. Ya, siapa lagi? Yakobus kali ya, yang dipenggal duluan. Ya. Pertama ya. Terus para rasulnya lain-lain ada enggak? Gak ada ya kayaknya ya. Rasul besar cuman Paulus sama Yohanes. Paulus sama Petrus, Yohanes. Jadi kalau kisah para rasul itu ya sebetulnya bisa disebut gini. Kisah Petrus dan Paulus. Benar nggak? Karena memang yang di situ adanya yang besar-besar tuh Petrus dan Paulus, yang lainnya kelindes, nggak kedengeran sedikit doang ya. Apalagi pas Pak Rasul yang lain misalnya Bartolomeus, Thomas, itu Simon orang Zelot, mana itu di situ nggak ada kan. Nah, tapi Petrus dan Paulus pun itu berjalan atas kuasa siapa? Roh Kudus. Jadi kisah para rasul itu bisa disebut gini juga. Kalau tadi saya ngomong kisah Petrus dan Paulus, bisa disebut juga kisah sepak terjang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu disebut terus. Mau ngambil keputusan aja disebut kami bersama dengan Roh Kudus. Ayat 26. Yuk, kita. Nama 8 ayat 26, silakan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke. Jadi Roh membantu kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Lihat ya. Jadi dia bukan hanya mengajar, bukan hanya bersaksi, dia juga memanjatkan doa syafaat buat siapa? Buat kita. Karena kita kadang-kadang bingung mau berdoa itu apa ya? Doain apa ini? Maka dia berdoa pada kita, pada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Dan dia kok tahu dari mana? Lalu dia tinggal di tempat kita juga, di hati kita. Dia tahu sekali tentang hati kita, pikiran kita. Kita ngomong apa bahkan sebelum mulut kita mengeluarkan perkataan, tidak kita mengeluarkan perkataan, dia sudah tahu. Kalau di Mazmur 139 tadi yang dibaca sama Agus tadi, dia bilang, pertamanya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk ataupun berdiri. Engkau mengenal pikiranku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan ataupun berbaring. Engkau jalan-jalanku telah kau ketahui ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya sudah kau ketahui. Keren kan? Sebelumnya dia sudah tahu kita mau ngomong apa juga. Itu Roh Kudus yang ada dalam kita.
Makanya dia memanjatkan doa syafaat. Seringkali kita bingung mau ngedoain apa ya. Aduh Tuhan, gimana saya caranya berdoa. Kadang ini kayak saya misalnya dititipin doa. Ini gimana ya? Ini ada yang orang tuanya sakit berat. Berdoanya untuk apa nih? Untuk sembuh. Pengennya untuk sembuh atau untuk mati aja karena orang tuanya ini udah lama nyusahin misalnya. Saya suka loh, itu ada jemaat juga yang apa kerja di Taiwan, dia suka dapat orang-orang yang tua-tua harus dipelihara, dia tanya, ini kira-kira matinya masih lama nggak tante? Waduh, buat saya itu kayaknya kurang menyenangkan ya. Tapi saya berdoa dulu sama Tuhan, ini gimana sih? Ada yang maunya doanya gimana? Apakah doanya itu sembuh untuk kesembuhan? Apakah doanya itu untuk mengantar dia pulang, bersaksi sekalian mengantar dia pulang tuh? Nggak ngerti, kita harus berdoa. Nah, siapa yang bantu? Ya itu Roh Kudus. Dia memanjatkan doa syafaat untuk itu. Ada orang sakit, kita juga tahu sakit itu. Ya saya sampai sekarang masih ingat loh, Linda sendiri pendoa syafaat yang luar biasa, tapi dia meninggal karena kanker. Ada banyak orang lain kanker itu sembuh. Saya kenal lagi di Jakarta itu pendoa syafaat juga luar biasa, orangnya itu dalam tuanya luar biasa. Dia kena kanker ginjal nih, sampai sekarang orangnya masih hidup tapi menderita banget. Ya, dia baru divonis kanker ginjal itu kira-kira 6 bulan yang lalu. Nah, ini umurnya tinggal berapa nih? Karena kemarin saya lihat, saya tarik kabarnya dia nggak mau ngabarin lagi. Dia bilang, saya yakin saya sembuh karena banyak doain saya. Tapi waktu setelah dites sama dokter segala, kami semua bertanya hasilnya gimana, dia nggak mau jawab. Nggak tahu tuh gimana ya. Jadi gimana dong kita berdoa? Nah, Roh Kudus akan membantu kita untuk berdoa. Coba ya, dia menyelidiki segala sesuatu dan yang lain-lain. Dia memang hebat Roh Kudus ya. Roh Kudus berkepribadian. Terusnya Rick. Masih kurang 2 ya. Satu lagi ya. Sudah ya, ini terakhir ya. Oke ya. Jadi ketiga oknum Trinitas itu memang sederajat. Ingat ya, dia sederajat. Saya sebutnya dia. Dia sederajat, mereka sederajat. Sebab Allah itu esa. Allah itu esa. Allah itu esa. 3 tapi 1. 1 tapi 3. 3 oknum Trinitas sederajat. Kita nggak boleh mengecilkan salah satu. Ingat, kalau kita bicara pada Yesus, Roh Kudus tahu, Bapa juga tahu. Kalau Yesus bicara sama kita, Roh Kudus lah bicara sama kita. Bapa juga bicara sama kita. Kalau Roh Kudus bicara dalam hati kepada kita, itu berarti Yesus bicara pada kita. Berarti Bapa bicara sama kita. Bisa nggak dipisahkan? Nggak bisa. Mereka tidak terpisahkan. Bisa nggak kita dengar suara mereka itu beda? Bisa, karena mereka berpribadi masing-masing. Bapa di surga bicara, inilah anakku yang kukasih. Yesus dibaptis dan Roh Kudus datang seperti merpati. Saya dengar Pak Andreas Samudra dulu dia bicara, dia hubungannya sama Tuhan terus. Dan dia bisa membedakan suara Bapa, suara Roh Kudus, dan suara Yesus. Nah itu, kalau istilahnya ilmunya udah hebat ya. Bisa sampai membedakan suara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah keren itu ya. Nah kita gimana? Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin tahu. Tapi kita nggak usah cari ilmu gimana sih caranya membedakan suaranya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nggak usah. Mereka satu. Mereka satu. Kita nggak usah ngotot. Buat apa nyari-nyari kayak gitu? Buat apa? Mereka satu. Kita mendengar suaranya. Suara Roh Kudus, suara Yesus, suara Bapa. Pokoknya dia Allah kita. Luar biasa. Ya, sekali lagi ya. Allah itu Esa. Kata siapa? Firman Tuhan bilang. Perjanjian Lama bilang, Perjanjian Baru bilang, Yesus sendiri ngomong. Jadi kita tidak usah meragukan. Bagaimana kita mengerti tentang Tritunggal? Ya nggak usah terlalu dimengerti. Pokoknya kita harus tahu, kita beriman. Allah itu Esa. Allah itu Esa. Udah. Kita jangan mau mengerti dengan akal kita. Dan kita juga jangan memaksakan orang lain untuk ngerti. Jangan lupa, orang lain apalagi yang nggak kenal Yesus, orang kita yang kenal Yesus saja masih sering kali bingung. Apalagi orang lain yang nggak kenal Yesus. Wah, itu sulit buat dia. Ya nggak usah maksain. Kita minta supaya Roh Kudus menerangkan sama dia. Udah gampang lah, kita tuh hidupnya enak kok. Kalau kita bingung, kita minta sama Tuhan supaya menerangkan sama orang lain. Kalau kita bingung, kita sendiri yang bingung. Kita minta supaya Roh Kudus menerangkan pada kita.
Setuju seperti itu? Gampang kita ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan silakan japri. Ya. Ayo. Siapa yang mau berdoa? Ya, Cece berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat belajar hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, banyak hal yang kami dapatkan daripada Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memberkati Bu Rebecca yang telah mengajar kami. Biarlah Bapa kami memberkati setiap pelayanan apapun yang dikerjakan dilakukan oleh Tuhan. Kami membuat berhasil dan beruntung.